Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Video kita kali ini yaitu akan mempelajari tentang video pembelajaran pelajaran IPAS muatan kurikulum merdeka. Materi yang kita akan pelajari adalah materi bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Materi yang kita pilih adalah materi topik A. Apa dan untuk apa magnet diciptakan? Mengawali pembelajaran pertama, kita akan mengenal yaitu pengertian magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya adalah benda logam seperti besi ataupun baja seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini. Sifat magnet yang lainnya adalah kita akan mempelajari berikut ini. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara ditandai dengan lambang huruf N dan kutub selatan ditandai dengan huruf S. Magnet yang berlainan kutubnya, jika didekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, magnet yang kutubnya senama, jika didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Selanjutnya, medan magnet. Medan magnet merupakan medan gaya yang ada di sekitar benda konduktor atau magnetik. Medan magnet ditandai seperti garis-garis magnet ataupun seperti kumparan yang mengelilingi badan magnet. Mari kita akan bahas materi berikutnya, yaitu 1. Cara membuat magnet, 2. Pemanfaatan magnet, 3. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Mari kita bahas satu persatu untuk pelajaran berikutnya. Yang pertama, cara membuat magnet. Ada 3 cara dalam membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok, 2. Dengan cara induksi, 3. Dengan elektromagnetik. Yuk kita bahas satu-satu. Cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah kutub dari magnet pada benda logam atau baja. Maka logam atau baja yang digosok dengan magnet selama beberapa saat akan menjadi bersifat magnet. Perlu diperhatikan, dalam menggosok logam dengan magnet harus satu putaran searah dan sifat kemagnetan benda bersifat sementara. Perhatikan dari gambar berikut ini. Selama menggosok logam, semakin lama, maka sifat kemagnetan pada logam akan bertahan semakin lama. Cara kedua, cara induksi. Cara induksi yaitu dengan cara mendekatkan atau menempelkan magnet dengan logam atau baja, sehingga benda logam atau baja tersebut memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan pada logam atau baja tersebut bersifat sementara, selama didekatkan atau ditempelkan saja. Kita perhatikan gambar berikut. Seandainya magnet kita dekatkan ke logam baja atau logam,
maka logam tersebut jika didekatkan dengan benda-benda logam yang lebih kecil akan bersifat menarik karena adanya magnet di sekitar logam tersebut. Semakin dekat magnet didekatkan ke logam, semakin besar daya tariknya. Selanjutnya, cara elektromagnet, yaitu cara yang ketiga. Cara elektromagnet yaitu dengan cara mengaliri benda logam atau baja dengan arus listrik atau disebut elektromagnet. Sumber listrik yang digunakan adalah arus listrik searah atau DC, direct current. Apabila sumber listrik diganti dengan arus AC, alternating current, bertegangan tinggi atau normal, maka tidak akan merubah penghantar tersebut menjadi bersifat magnetik. Mari kita perlihatkan contoh elektromagnet. Di sini kita melihat satu buah baterai. Lalu kita sambungkan dengan alat yang namanya besi lunak atau semacam paku yang dililitkan dengan kawat tembaga. Selanjutnya, kawat tembaga tersebut yang ujungnya disambungkan ke kutub-kutub dari baterai. Maka, besi lunak atau paku tersebut jika ditempelkan dengan benda yang lebih kecil seperti peniti, paperclip, ataupun benda kecil lainnya yang berbahan logam, maka dia akan bersifat magnet. Dua, materi berikutnya adalah pemanfaatan magnet. Manfaat magnet dapat kita temukan di antaranya: 1. Magnet pada alat berat untuk menarik benda. Pemanfaatan elektromagnet pada alat berat untuk memindahkan benda logam seperti besi atau baja, seperti contoh berikut ini. Pemanfaatan magnet yang kedua yaitu magnet digunakan dalam pembangkit listrik. Magnet juga dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dalam skala kecil hingga besar. Contohnya, dalam skala kecil adalah pembuatan dinamo yang digunakan pada sepeda untuk menyalakan lampu sepeda. Sedangkan untuk skala besar, biasanya digunakan pada generator-generator di pabrik. Contohnya adalah skala kecil, yaitu dinamo yang dipasangkan pada roda sepeda. 3. Magnet digunakan sebagai penunjuk arah. Magnet juga dapat digunakan sebagai penunjuk arah karena memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Contohnya pada alat penunjuk arah atau disebut juga kompas. Yang keempat, magnet digunakan sebagai pengubah getaran menjadi suara. Contoh dari pemanfaatan ini adalah pengeras suara atau loudspeaker di mana terdapat magnet buatan di dalamnya. Manfaat magnet yang lain adalah magnet digunakan sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Contoh dari pemanfaatan ini dapat diaplikasikan pada penutup tempat pensil, dompet, penutup tas, ataupun yang sering kita lihat dalam pintu kulkas. Keenam, magnet digunakan pada sistem bel listrik. Contoh dari pemanfaatan ini mengubah getaran listrik menjadi getaran suara seperti bel listrik, di mana di dalam alat tersebut terdapat magnet buatan yang akan bergetar ketika ada getaran listrik yang mengalir. Materi yang ketiga, cara menghilangkan sifat kemagnetan.
Ada 3 cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama, dengan cara dipukul. Jika salah satu kutub dari magnet kita pukul, maka sifat kemagnetan dalam logam tersebut akan hilang. Cara yang kedua yaitu dengan cara dibakar atau dipanaskan. Jika kutub-kutub tersebut kita bakar atau kita panaskan, maka sifat magnet akan tersebut jadi hilang. Yang ketiga yaitu dialiri listrik arus bolak-balik atau juga dengan sumber tegangan alternating current. Baiklah anak-anak sekalian, sampai sini dulu materi pendalaman tentang pelajaran kita di IPAS materi magnet. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu ceria. Terima kasih.